Baik, penjelasan pertama yaitu dari segi definisi atau pengertian. Nah, getaran adalah itu merupakan suatu gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Nah, bisa dilihat gambarnya di situ. Jadi dari titik pertama yaitu dari A, kemudian dia ke B, kemudian ke C, dia nanti akan kembali ke B dan ke titik semula yaitu titik A. Nah, itu dimaksud dengan getaran. Kemudian gelombang itu adalah suatu gangguan yang merambat energi dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang juga dapat diartikan sebagai perambatan energi getaran dari satu titik ke titik lainnya. Bisa dilihat di gambar, di situ terjadi perambatan dari satu titik ke titik lainnya. Tidak ada bolak-balik seperti getaran. Kalau getaran itu dari titik awal ke titik yang lain, kemudian kembali lagi. Gelombang itu dari titik satu ke titik lainnya, tidak ada gerakan bolak-balik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah persamaan dari gelombang dan getaran. Nah, di sini ada persamaan atau rumus dari gelombang, yaitu rumus cepat rambat gelombang. Di sini ada beberapa rumus, yaitu ada V sama dengan S per T, kemudian V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F. Nah, V itu adalah cepat rambat gelombang, satuannya adalah M per second, kemudian S itu adalah jarak tempuh gelombang, satuannya meter, T itu adalah waktu yang diperlukan, satuannya second, lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter, F itu adalah frekuensi, satuannya hertz, dan T adalah periode, satuannya second. Nah, kemudian ada rumus periode getaran. Nah, rumusnya yaitu T sama dengan T kecil per N. T itu adalah periode getaran, satuannya second, N itu adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Kemudian selanjutnya ada pembahasan contoh soal. Pertama di sini ada soal tentang getaran. Soalnya yaitu suatu sumber getar menghasilkan frekuensi 20 Hz. Periode getaran tersebut adalah jawabannya. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jadi rumusnya adalah T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 tadi adalah didapatkan dari 1 detik, kemudian per 20 Hz, 20-nya dari soal atau dari frekuensinya ada senilai 20 Hz. Jadi hasilnya T sama dengan 0,05 second. T-nya tadi adalah periode, jadi dihasilkan bahwa 0,05 second hasilnya dari hasil dari periode sumber getaran. Nah, kemudian yang soal nomor 2 tentang gelombang, yaitu soalnya gelombang merambat pada tali sebanyak 0,5 detik. Selama waktu tersebut muncul 2 gelombang dengan jarak antara keduanya sebanyak 20 cm. Berapa cepat rambat gelombangnya? Nah, kemudian yang diketahui dari soal tersebut adalah T-nya tadi adalah 0,5, kemudian N-nya 2 gelombang, lambdanya atau panjang gelombangnya adalah 20 cm, dijadikan meter yaitu 0,2 meter. Yang ditanya tadi adalah F atau cepat rambat gelombangnya. Nah, sebelum kita menentukan F-nya atau cepat rambat gelombangnya, maka kita perlu menentukan dulu frekuensi. Nah, frekuensi itu rumusnya adalah F sama dengan N per T. Kita masukkan nilai-nilainya. N-nya tadi adalah 2 per T, T-nya adalah 0,5. Nah, didapatkan hasilnya adalah 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus cepat rambat gelombang, yaitu rumusnya adalah F sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, lambdanya tadi adalah 0,2 dikali 4. Dari hasil yang telah dihitung sebelumnya, frekuensinya adalah 4. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,8 meter per second. Maka cepat rambat gelombang tali adalah 0,8 meter per second. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cepat rambat gelombang dari soal nomor 2 ini adalah 0,8 meter per second. Adapun contoh beberapa penerapan gelombang dan getaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama sini ada sonar kapal.
Nah, di situ bisa dilihat ini merupakan salah satu penerapan dari gelombang. Kemudian yang kedua ada gitar. Gitar ini adalah salah satu contoh penerapan dari getaran. Dan yang ketiga ada USG. Mungkin sekian penjelasan tentang materi getaran dan gelombang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.